Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Solo Purnakom video tutorial. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat video tutorial bagaimana membackup dan merestore STBB 860H versi 1 dan versi 2. Simak videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Hal pertama yang perlu kita siapkan adalah STBB 860H yang sudah terinstall aplikasi yang kita inginkan, seperti video, TV Mate, kemudian Aptoide, Duta Film, dan beberapa aplikasi lainnya. Setelah semua terinstall, hal yang perlu kita lakukan adalah kita mendownload aplikasi backup STBB 860H versi 2, yaitu bisa kita download di link yang tertera pada web Solo Purnakom atau di link deskripsi. Sebelum saya buat video ini, sudah saya buat terlebih dahulu artikel bagaimana cara membackup firmware STBB 860H versi 2.1, yaitu berada di web solo-purna.com. Di sini sudah saya sertai driver, kemudian USB burning tool, kemudian backup zip, dan langkah demi langkah juga sudah kita buatkan di web Solo Purnakom. Kita bisa mendownload bahan tersebut secara gratis. Di sini saya mencoba untuk mendownload secara keseluruhan dari bahan yang kita perlukan, ya. Tapi secara tidak langsung yang kita pakai nantinya hanya aplikasi backup saja, seperti USB burning tool dan driver biasanya sudah terpasang ketika kita menge-flash pertama kali. Nah, ukuran dari file ini sangat kecil sekali, berkisar antara 2 mega. Kemudian kita bisa ekstrak aplikasi backup B860H zip. Kita sediakan folder khusus agar kita mudah untuk mencarinya. Nah, setelah semua berhasil kita ekstrak, langkah selanjutnya adalah kita lihat ukuran dari backup zip, ya, B860H. Jadi ukurannya kurang lebih adalah 5 mega. Nah, tapi setelah nanti kita backup,
kita klik backup, ukurannya akan berubah menjadi kurang lebih sekitar 7 GB. Jadi pastikan device yang memori yang kita tempati mencukupi untuk menyimpan backup tersebut. Misalkan di C, pastikan C memiliki memori free di atas 7 GB. Nah, di sini saya memilih untuk memindahkan memori ke data D atau data yang memiliki free lebih dari 7 GB. Karena secara tidak langsung ketika kita klik backup, backup tersebut akan tersimpan pada folder backup zip tersebut. Nah, di sini berukuran kurang lebih 6 GB ya, 6 MB. Nah, kita pindahkan di data H. Kebetulan di sini yang free space ruangnya ada di data H. Nah, di sini akan saya berikan timer, jadi tidak ada pemotongan waktu ya. Jadi untuk membackup firmware dari B860H itu membutuhkan waktu berapa lama? Sudah kita putar timer waktunya. Nah, dapat kita lihat dalam folder tersebut bertambah file demi file ya. Nah, kita tunggu sampai proses backup ini selesai. Nah, tidak perlu panik ketika ada rintik-rintik hujan seperti ini, titik-titik ya. Ini normal ketika kita meng-backup. Proses backup ini memakan waktu kurang lebih sekitar 12-13 menit. Tergantung berapa besaran yang kita backup. Jadi, aplikasi yang terpasang pada STB tersebut juga mempengaruhi berapa lama waktu pembackupannya. Nantinya kita akan melihat bagaimana setelah proses berhasil, ukuran dari file backup itu bisa mencapai ukuran maksimal 7 GB. Ya, jadi STB B860H versi 2, versi 1 memiliki internal 8 GB. Jika sudah terpasang aplikasi secara keseluruhan, secara tidak langsung memori internal dari STB tersebut akan terpotong banyak sekali, karena dapat kita lihat bahwa hasil pembackupannya mencapai 7 GB, sedangkan internal dari STB tersebut hanya 8 GB. Tujuan dari membackup ini nantinya akan kita gunakan atau akan kita pasang ke STB yang lain. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasi satu persatu. Karena saya memakai firmware Pubstone atau kita memakai firmware yang lama, misalkan Pubstone 2.0 atau ATV Experience dengan versi yang lama, ATV Experience Extended, AOSP, dan lain-lain, itu memiliki bawaan aplikasi yang sudah
minta update atau sudah kadaluarsa istilahnya. Jadi perlu kita update satu persatu. Nah, karena kalau tidak kita update, aplikasi tersebut tidak berjalan pada seri STB B860H versi 2.1. Jadi dengan kita lengkapi aplikasinya, kemudian kita backup, akan memudahkan kita ketika mengeflash STB yang lain. Ya. Yang pasti akan menghemat waktu. Berbeda kalau kita menginstal satu persatu. Ya. Jadi jika kita mengeflash lebih dari satu, akan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali ketika kita harus menginstal aplikasi satu persatu. Dengan cara ini akan memudahkan kita untuk mengeflash STB yang lain dengan firmware dengan aplikasi yang sama, tanpa perlu kita menyeting STB dengan aplikasi-aplikasi yang sudah terpasang. Karena aplikasi yang sudah kita backup atau firmware yang sudah kita backup, kita pastikan bahwa semua aplikasinya sudah lengkap. Sebagai catatan juga, untuk backup ini hanya bisa digunakan pada seri STB B860H versi 1 dan versi 2.1. Jadi jika dipasang atau dipakai untuk membackup versi di atasnya, tidak akan berhasil. Jadi kami sarankan hanya untuk B860H versi 1 dan B860H versi 2.1. Proses backup ini akan selesai dengan ditandai close-nya proses dari CMD backup. Jadi ketika sudah selesai, dia akan close secara otomatis. Nah, dalam backup ini yang menjadi kata kuncinya adalah nanti tidak boleh mengurangi, memindah, kemudian mengganti file atau mengganti nama file yang ada pada folder backup. Karena apabila ada yang terganti, ada yang kita hapus, akan mengganggu ketika nanti kita akan flashkan ulang atau di restore ulang pada STB yang lain. Jadi kita pastikan bahwa file yang ada di folder backup tidak berkurang atau tidak kita hapus atau tidak kita beri nama atau merename dari folder atau file backup tersebut. Waktu sudah berjalan kurang lebih 7 menit. Ya, masih stagnan di titik-titik ya. Tapi tetap sabar ya. Karena proses ini normal. Tidak perlu panik. Ya. Karena waktu lama kita bisa mengisi kegiatan yang lain ya, agar tidak jenuh ya. Nah, ini. Sebenarnya waktu bisa kita persingkat dengan mempercepat durasi video. Tapi di sini kita maksudkan agar kita bisa melihat berapa lama
proses backup tersebut. Nah, di sini tercatat hanya memakan waktu kurang lebih 8 menit lebih 13 detik ya, 13 detik. Nah, kemudian bisa kita properties ya, berapa ukuran yang tertera di sini ya, 7 GB,170 ya, ukurannya besar bukan? Nah, sampai di sini proses flashing selesai atau telah selesai. Kita tinggal restore pada STB yang lain. Kita jadi lebih mudah, lebih cepat untuk memflashing STB yang lain. Nah, tapi dalam proses restore atau memflash ke STB yang lain, tidak kita bahas pada video kali ini, karena dalam proses backup saja membutuhkan waktu yang sudah cukup lama. Kita akan ulas proses restore pada video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe agar selalu mendapatkan update video dari Solopurna.com. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.